merah Ginjal bareng Queen of Memphis. She tried to take me outside for a ride. Situ, ingat gak lo? Bunda, kita ngapain sih sebentar, di jangan sini? jauh kita. Enggak, ini Kita- ada apa di sini ngapain Udah, gitu? kamu kan anak Kita kan mau nyanyi. jalan. It's a honky tonk woman. Give me the honky tonk blues. Apaan sih gime-gime? Mbak, sebentar deh. Eh. Saya ada janji sama Bunda mau jalan-jalan, mau keliling Bali. Mbak ini sebenarnya siapa? Sedang apa sih sama Bunda? Camille, Ah? gini Camille. Kamu nggak tahu sejarah kita kan? Gimana 30 apanya? years ago, I am too a Sebentar. woman crazy. 30 tahun lalu. Yes, you know, I am woman crazy. Sampai sekarang masih kayaknya. Lihat-lihat. Iya kan, Lihat, tapi iya. sesuai dengan tambah umur kita tahu diri lah. Iya. ya. Jadi gini, Weda ini sahabat saya. Dari mulai dia kuliah, dari mulai dia kos, sampai dia bla 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 itu teman kita tetap artinya persahabatan seperti kayak Nexi itu, itu sahabat saya juga. Nah, cuman Weda ini tipe perempuannya. Jadi kalau lagi asik sini kenapa Camille ditinggalin di kamar barusan? Gini Camille, saya nggak penting banget siapa kamu. Tuh kan, gitu-gitu Ya. kalau julidnya. Kamu kan udah sering. Aku Kenalin dong ke Camille kalau memang. Oh iya, ini Camille ini penyanyi. Halo. Percuma dia nggak bisa ngikutin kita. Sebentar. Zaman dia berbeda. Zaman kita bisa nyanyi semua lagu. Dia kesian deh, dia bisa dangdut doang. Sebentar, ini dari tadi sebut Weda, Mbak Ayu Weda. Yo, Aku punya lagunya, lo punya albumnya. Mau bukti, mau Masa bukti. sih? Tereng. Camille punya lagu ini memang sih dari Bunda Dorce, tapi betul. nggak nyangka ketemu langsung loh sama Ayu Weda penyanyinya. Yanti. Iya, Mbak Yanti. Ayu Weda Yanti. Yanti, tapi lebih dipanggil Ayu Weda atau Weda. Berarti atau- memang stay-nya di Bali atau Saya di Bali. Tapi dulu sama Mbak Dorce-nya di Surabaya. Kita Surabaya? Seumuran. Berarti udah lama dong bisa. Semenjak bisa itu ada komunikasi atau gimana? Ya begini. Aku dulu aku pernah kehilangan konteks karena dia tuh liar, dia nggak tahu kemana. Tar. Liaran sama nih. Kalau aku di satu tempat masih ada Dorce, kok dia nggak tahu. Ntar tiba-tiba dia di Singaraja, Iya. ntar tiba-tiba dia di Bali. Nah, pas ketemu lagi, aku lihat Facebook dia, pas dia lagi mempromosi. Hei, itu. kamu di mana gitu ya? Nah, akhirnya berjumpa lagi dan sekarang dengan kesempatan ini aku ketemu di Bali sama sahabatku Ayu Weda. Kita satu guru satu ilmu tadinya. Oh, pantesan ya, sama. Kami lihat itu sama kayak gilanya. Gilanya dalam. Gila, dalam ya? Dalamnya. Enggak. Dengerin, aku dulu kalau nyanyi sama dia, itu kalau nggak gila itu nggak lucu. Jadi kalau Tes lagi dong. ya Iga ada Kita Itu aja. kayak mana? Apa nih yang kau I want to be free. I want to be free. Cuman sekarang dia udah beneran. Udah beneran, Bunda yang masih gila. Oh, enggak. Nah, sahabat Dorce ini pasti Ya. bingung nih. Nah. Bunda dalam rangka apa juga kesini sampai ketemu dengan Mbak Weda. Oke. Itu gimana? Tadinya aku tuh ke sebulan lalu ya, yang mengundang aku. Iya, pas dia ini kan launching. launching ini sama itu albumnya dia. Bulan lalu. Barok sama Sama Sirkus Barok sama Oke. Saung Jabu. Aku tuh udah cantik, you know. Gue udah mau terbang, dia. Tahu nggak? Gue udah beli tiket. Iya. Dan gue bilang, Weda, gue bukan bohongin lo. Gue sampai nih, gue udah cantik. Ternyata pesawat runway-nya itu rusak. Adik gue udah Gak terbang. mungkin yang ada Bunda telat ya pasti. Nggak. Gila lo, Nggak. jam berapa? Dia sudah beri kesaksian live. Aduh. Gue mau testimoni tentang dia, tapi ya Tuhan kehendak lain. Tapi Iya, ada iya, teman iya. kita namanya Mama Cica Mutar, dia yang dateng. Oh. Nah kebetulan aku ada acara di Bali, terus kakaknya dia kan pegang hotel sini nih. Nah yaudah akhirnya aku sini ketemu lagi sama dia. Pokoknya kalau Wow. Allah berkehendak nggak ada yang satu mustahil. Jadi kalau memang udah direncanain, kalau memang batal ya batal aja ya Bunda ya. Bahas deh. Bukan Iya, batal, makanya. ditunda. Ditunda. Mbak Weda, untuk album sendiri persiapannya aku udah tangan, lama? sorry. Dia ini dulu trio. Trio. Wah, adiknya 2 orang, Ayu Lasmi, Dokter Tiwi sekarang. Dokter Tiwi. Nah, Dokter Dia tuh berasal dari Singaraja. Singamangaraja. Jadi dia punya Singaraja. Oh, Singaraja. Singaraja.
Jadi ya udah kamu tanya aja. Bali Utara, Bali Utara. Iya, untuk persiapan album ini udah berapa lama? Ini album saya. Yang ke dulu. Nah, Ini album ketiga. Kemil. Kemil. Aduh ganteng banget sih. ganteng. Ngomong. Sama, kamu kan Bali, dia Aceh, jadi T-nya sama. T-nya sama, T-nya jadi sama, ganteng. Mak. Ganteng. Ganteng sekali. Kemil. Iya. Setelah saya vakum sekian puluh tahun, mungkin 25 tahun saya tidak bernyanyi. Dan terakhir saya menulis, karena kita mendadak ketemu, saya nggak bawa buku saya, judulnya Badriah. Itu tentang banyak hal, tentang kisah Perjalanan diri sendiri. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami, ya segala macam. Kemudian saya berpikir untuk menuangkannya kemarin lewat tulisan, kali ini lewat lagu. Lagu yang saya pilih berdasarkan kisah lah. Ada tema sosial, terus ada tema politik. Boleh dipinjam lagi? Iya. Itu semuanya 10 lagu itu karyanya Sawung Jabu. Sawung Jabu itu pencipta lagu, musisi, komposer. Kalau pernah dengar lagu Bongkar Bintu, beliaulah ya. Dia satu grup dengan Iwan Fals di Kata Tatakwa dan grup Suami. Saya beruntung bisa membawakan 10 lagu karya Sawung Jabu. Ya. Seberapa terlibat untuk Mbak Weda di album ini? Kalau tadi kan bisa lirik apa diciptain semuanya atau memang isi curahan hati gitu. Jadi begini, Kemil. Jadi ini kembali pada keprihatinan saya akan keadaan negeri ini menentukan daya ucap ketika karya Sawung Jabu. Saya berstatement. Jadi kalau ditanya seberapa banyak keterlibatannya, saya mengekspresikan kembali karya Jabu gitu. Jadi kehendak saya berstatement mengenai keadaan sosial sekaligus introspeksi setelah puluhan tahun saya tak bernyanyi. Setiap persoalan melalui pilihan kata dari semua syair dalam album mewakili keprihatinan juga refleksi perjalanan batin sebagai daya ucap cinta tak terperi terhadap martabat kemanusiaan. Jadi itulah yang saya presentasikan lewat suara. Kenapa kamu pilih Sawung Jabu? Kenapa enggak Emil misalnya? saya pecinta lagu balad sejak SMP. Sahabat saya almarhum Leo Christie, Gomloh, Jabu juga sahabat saya sejak akhir tahun 80. Terus saya Doce tahu saya lama vakum kan, jadi setelah saya menulis buku tahun lalu saya terbitkan, saya berpikir untuk tahun ini tetap bersuara, berstatement gitu, tetapi lewat lagu. Jadi kebetulan Mas Jabu ini proses kreatifnya ya. Maaf ya, kayak orang bener ngomongnya. Dulu nggak begini. Dulu nggak begini. Berarti bagus dong. Aku juga lihat kan kayak orang bener ya. Padahal kita tuh beda banget gitu. Ya, beda gitu. Jadi gue tuh menikmati dia ngomong kayak yang bener gitu. Tapi emang bener sih. Terus gimana Mbak? Jadi sampai mana ya? Iya, Mas Jabu sendiri. Ya intinya banyak keterlibatan di sini dari Wayang Jabu, kemudian Sawung Jabu, kemudian Mbak Weda sendiri menuangkan yang tadinya dari buku sekarang dituangkan ke lagu. Dan kenapa Jabu? Saya mengikuti proses kreatif dia selama 5 tahun di Jogja dengan grup Sirkus Barok. Saya pikir setelah sekian lama nih, saya coba mungkin setelah sekian lama saya berinteraksi, saya beranikan diri karena ini ngeri banget sama teman-teman Sirkus Barok tuh disiplin musiknya sangat tinggi, nggak ada cerita yang kita berstar apa itu, tapi kita berkesenian itu adalah dengan kerja keras. Tapi untuk musik sendiri ikut ini nggak sih, misalnya saya maunya begini, saya maunya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bukan ngatur begitu. Jadi kalau di album ini semua aransemen dilakukan bersama. Jadi saya tugasnya adalah menginterpretasi, mengekspresikan gitu. Wilayah musiknya di personal Sirkus Barok masing-masing.
Mas Jabu musik director, mungkin itu. Nah sisanya tolong didengerin. Gitu. Nanti kita Bener ya setel gua ya, ngomongnya? Enggak, kalau kita lihat sih memang aku juga sempat kaget ya. Dia itu kan yang aku tuh memang penyanyi rock. Penyanyinya dia Bunda, ya. Bunda rock dulu. Wah, aku apa aja, aku dari dulu sampai naik-naik meja ya. Siapa yang nggak kenal? Iya Kemil, kita itu saya juga Dorce. Ketika saya pegang, ingat gak gue di kafe dulu tuh pub itu, gue nggak mau nyanyi kalau nggak naik meja. Ya, Itu syarat. Berarti pertama. banyak banget yang mungkin sahabat Dorce nggak pernah tahu tentang Dorce iya. ataupun tentang Mbak Weda. Makanya Boleh nggak saling ceritain? Kita nih orang tobat. Iya, ya misalnya gini, Mbak Weda ceritain tentang Bunda yang orang tidak tahu di luar sana, kemudian Bunda juga menceritakan tentang Mbak Weda. Iya. Kalau aku lihat sih Weda ini memang nggak seberani aku. Oh iya. Karena dia memang ada kesatu karena dia orang Bali, jadi norma-normanya. Tapi kalau lagi sedikit lebih waras sebenarnya. Tapi kalau datang tiba-tiba datang stresnya juga pumas juga. Kita nggak bisa nutupi waktu itu kita kan sangat muda, ya terus kita udah urat malu kita memang nggak ada urat malu. Tapi kan tertata, namanya seniman ya Iya, Bunda tapi ya. kita bukan tipe, kita bukan mengharapkan maaf kalau ada yang ngasih duit kita terima. Tapi kita nggak menentuin berapa kita dibayar atau apa, kita malam itu janjian, gua di ini nih, ada di Maxim misal di mana gitu. Nah tuh pokoknya ada musik yang agak dulu tuh saya, Weda, terus siapa lagi tuh namanya lupa gitu, berapa teman kita orang Surabaya. Ada Korina. Korina, Aikar. Nah jadi Korina. memang kita ini ada almarhum Ceti. Ceti Wulansari, gitu. Jadi memang Budi Chen. Kalau aku kan dulunya orang, dia juga sempat orang kos-kosan, aku juga anak kos-kosan. Aku masuk Surabaya itu, gue tahun 80, tahun berapa masuk Surabaya? Gue 82. 83, sorry. Oh, itu belum. Kamu masih di mana? Jadi waktu dia kuliah, aku sempat ke kos-kosan dia, ditinggal sama orang Bali. Terus dia kos lagi sampai gak punya rumah. Nah akhirnya sekitar tahun 90, aku udah lost contact sama dia, udah nggak pernah sekali tempo kita nggak pejer-pejeran gitu ya? Nggak ada, jangankan pejer telepon aja nggak ada, karena kita waktu terakhir ketemu itu waktu kita guru kita namanya Gusmi itu, ya di situ akhirnya udah Mak Cica kesana, dia kesana, aku kesana, jadi kita dengan profesi masing-masing di saat itu ya. Sampai beliau meninggal gitu udah nggak kontak, ya itu aku bilang kontak tadi pas aku lihat di Facebook dia, tapi aku ada foto-foto, nanti aku masukin ya foto-foto gitu. Ekspresi diri, excuse-nya cari jati diri. Ekspresi diri. Gitu, jadi kita gini, kalau sekarang kita begini ini bukan karena kita munafik, tapi proses. Ya kita sekarang dia kayak aku lihat dia latihan di itu kayak serius gitu, makanya kayak ngomong kayak orang bener gitu kan. Dia aku bilang bener sih gitu. Tapi emang perubahan itu tidak bisa dibuat-buat, dialami. Ponakan kita 3, kalau tidak menjadi itu dia baru ponakan, gue cucu. Coba kan si Rizky anaknya 2, si Fatimah 1 anaknya. Gimana kalau gue misalnya udah, tapi semua itu proses. Jadi bukan yang dibuat-buat, memang alami gitu, natural gitu ya. Jadi udah pernah merasakan muda, udah pernah merasakan serunya masa muda. Pasti deh nakal kamu nggak ada seperseribunya. Jauh, kamu baik-baik. Iya. Makanya macam-macam kamu ya. Apa saya? Gimana tadi pesannya Bun? Hah? Kalian jangan sombong. Kamu jangan sombong jadi anak muda. Karena kalian belum tua. Kita sombong, kita pernah tua. Kita tua karena kita pernah muda. Kita sombong karena kita pernah tua, kita muda. Dia kan mau sombong belum pernah tua. Nah sekarang gila dia ya. Iya, Mbak Weda gimana nih tentang seorang Dorce? Jujur, apa adanya. Katakan. Yang kira-kira para sahabat Dorce itu nggak tahu. Oh seperti ini ternyata Dorce gitu. Pengen yang mananya nih? Yang melankolisnya apa yang? Apa aja? Yang Dorce yang saya kenal dari dulu hingga sekarang, gitu ya. Yang utamanya nih, dia selalu berekspresi dengan lepas. Berani. Bukan berani, apa adanya. Jujur, saya suka itu. Dia berekspresi dengan lepas, jujur. Kalau dan sebagai entertainer, kalau Dorce ini sangat spontan. Saya juga suka. Smart berarti ya, bisa mengendalikan situasi cepat gitu. Dia sangat spontan. Spontan menangkap
ya kayak ini nih tiba-tiba kita butuh apa nih, kita bisa bikin apa gitu ya. Jadi kalau mau bertemu Dorce harus siap dengan semua itu. Semua. Pada suatu hari yang tak pernah saya lupakan itu. Ayo ceritakan. Kami itu untuk melatih memutuskan urat malu itu. Emang separah apa sih? Udah dilatih. Kalau saya latih urat malu saya biar putus gitu kan. Putus. Karena nyanyi itu butuh total gitu kan. Tidak pakai pikiran. Jadi pada suatu hari kami berdua ke diskotik gitu. Dan kami selalu dance ketika orang break. Otomatis sorotan ke jadi ngelatih itu dia udah punya grup apa namanya grupnya ini Dorce LKPR apalah. Dia punya grup hebat tuh. Saya masih karena saya sambil kuliah saya masih harus lihat. Wah, saya latih urat malu saya kan biar putus gitu. Jadi nggak ada orang dance, saya dance sama dia. Yang saya shock adalah ketika saking totalnya dia tuh. Dia robek semua. Terus dia pacar. Gimana ekspresi orang-orang di situ? Kita nggak ada lihat ekspresi karena kita total. Dia total GP. Enggak sampai. Enggak. Cuman dia, dia begini. Oh gitu ya caranya memutuskan urat malu. Ya itu kenapa saya bilang dia selalu total gitu. Itu salah satunya. Itu yang bukan gilanya, yang ekspresifnya. Gue sopan nih sekarang. Iya sopan, gue udah bilang. Enggak, gue nulis semua diseleksi kata-kata. Nah, itu yang ekspresinya, yang katakan apa nih maunya brutal, gila, apalah bahasanya ya. Tapi ada masa sedih ya. Tapi dia juga manusia, kita juga manusia gitu. Jadi up and down, terutama kemelankolisan hatinya. Walaupun Dorce ini sangat tabah, sangat tegar. Jadi yang dia ceritakan hanya selintas, tapi karena kami dekat secara hati, sedikit saja kita sudah mengerti. Ya, dia susah nih. Nah disitulah kami, walaupun jarang bertemu, itu selalu saling memegang hati gitu. Saya menjaga perasaan. Jadi dia pernah patah hati. Kayak sering deh kalau saya. Enggak, kalau dulu kita patah hatinya gini. Patah hati dulu kita karena kita muda. Iya. Terus kita tuh merasa tuh kayaknya tuh lo tuh hanya milik gue. Tapi kita nggak sadar bahwa itu dulu. Itu dah. Nah, makanya aku bicara dulu ya. Tapi sekarang gini, kita mencari, setiap orang tidak mengharapkan kegagalan. Iya, pastinya. Setiap orang ingin apakah itu masa pacaran, masa perkawinan tuh didasari oleh cinta. Ya, aku cinta dengan orang, tapi orang bertepuk sebelah tangan pada saat. Dan jujur, tanya sama dia, aku tuh nggak nakal. Arti nakal begini. Aku cepat ganti orang. Mana sempat nakal orang kamu sibuk. Ya itulah makanya aku bukan orang-orang yang tipe yang di pinggir jalan sana sini. Tidak. Dorce ini pekerja keras. Pekerja keras. Jadi bagaimana aku bisa dapat duit bayar kos. Dulu kan aku belum punya anak Rizky itu kan. Nah bagaimana aku dapat itu semua. Nah akhirnya aku ketemu Nexi itu. Nah dari Nexi itulah aku diajak show ke Bali dan muter-muter di situlah. Memang semua manusia itu melalui proses. Pasti. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Orang cuma bisa lihat begini, oh Weda begini, oh Dorce begini, tapi dia tidak tahu perjuangan kita sebenarnya. Perjuangan prosesnya seperti apa. Ini yang harus kita ingatkan kepada anak muda, jangan cepat puas. Kalau saya bilang dia terlalu telat. Kenapa? Teman-teman dia, saya itu udah kemana-mana, dia masih di situ. Karena dia mungkin mempunyai ini sendiri. Statement lain. Nah begitu dia mulai buat ini, aku mulai memberikan, makanya aku kasih dukungan lewat FB untuk apa ya. Aku ajak teman-teman ngucapin, ini. Padahal penting amat sih siapa lo kan. Tapi dia teman gue. Nah seperti aku kasih sama, ucapin dong selamat. Nah itu. Aku solidaritas tinggi banget. Makanya aku
Aku juga ribut juga pernah. Pernah itu Harus. harus. Karena itu untuk menguji juga Iya. seberapa kuat sih persahabatan kita, Pernah. pertemanan kita gitu ya. Jadi Namanya dua kepala. iya, yang berbeda. Kita aja sendiri seling Nah, Kembar siam aja berbolak-balik ribut. hati gitu ya. ya aku sih berharap mudah-mudahan di usia kita yang udah 50 ke atas ini lebih ke satu mawas diri. Tapi kok ini sama usianya? Iya, aku 63 dia 63. Kok kelihatan ini ya, mudaan. Oh Iya. iya, terima kasih ya. Kamu udah Ya, mana? belum? Bener loh Bun. Kita lain bulan. Lain bulan. Saya Ini berapa kakak bulan? saya. Saya ke Juli. Iya, Saya iya, Juli, iya. dia 1 September. September. 1 Jadi September. bulannya sombong loh, baru September. Berarti baru ulang tahun juga dong. Iya, Oke, kita party lagi malam ini. 54 kan. Nah, Mbak Weda di sini kan ada sekitar 10 lagu nih. Oke. Nah, kira-kira yang dijagokan itu lagu yang mana di sini? Itu sebagai judul album. Oh, karena di sini beda-beda juga ya, beda Ya. segmen, ada tentang Oke. kita dan Tuhan. Jadi, tentang- 10 lagu ini saya rangkum dengan judul album Sudah Merenungkah Kau Tuhan. Tapi salah satu lagunya juga ada di album ini, Sudah Merenungkah Kau Tuhan. Saya kira ini mewakili seluruh isi isi album Isi ya. album. Ini sangat kontekstual bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil oleh elit politik Iya. itu sesuai dengan Nah, keinginannya sahabat ya. Dorce kan pasti ada yang pingin denger nih. Boleh nggak nyanyiin sedikit aja? Aduh. Kalau nggak boleh banyak Kalau ya? nangis gimana? Nggak apa-apa, biar kita tisunya. Ini lagu Sudah Merenungkah Kau Tuhan karya dalam banget gitu. Saung Jabu. Hmm. Sudah merenungkah kau Tuhan sebelum kau tidurkan dirimu? Jernihkah pikiranmu Tuhan sebelum kau buka mulutmu? Tuhan, tanyalah pada Tuhan sebelum kau jatuhkan putusan. Suara orang kesakitan terkapar di atas bumi pertiwi. Darah sudah lama mengering, tertutup debu jalanan. Itu. Wow, kalau ngedengerin liriknya pasti pingin apa selanjutnya, apa selanjutnya. Ya ini. Itu Pesan gitu. Apa yang sudah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi? Tanah airku. Itu poinnya. Wow. Jadi itu bentuk keprihatinan saya pada kondisi negeri. Boleh nggak aku Apa tanya? yang sedang terjadi. luas sudah, banget ya. artinya. Kenapa sih nggak masukin satu karya kamu? Kenapa Saung Jobo semua? Artinya kenapa kamu tidak menulis ya? Itu nanti misalnya kamu yang membuat liriknya, nanti musiknya. Kenapa? Itu next project. No, next project. Kali ini memang saya ingin juga mengapresiasi karya Mas Saung Jabu, dan dalam proses kreatif memang tidak semudah itu ya. Iya. Jadi dia harus cari benang satu Merah. benangnya dari segi aransemen, isi segala. Saya takutnya belang kalau saya paksakan. Jadi Ini untuk sebenarnya saya itu, lebih kemana? Ke sosial politik atau mengingatkan pemerintah, mengingatkan masyarakat, atau mengingatkan diri sendiri? Lebih kemana? ini kalau Kompas memuat dengan judul berita itu renungan balada Ayurveda. Jadi semacam perenungan. Saya dalam 10 lagu itu ada 4 tentang keadaan sosial politik Indonesia. Salah satunya adalah tentang anak jalanan, tentang ketidakadilan. 6 lagu lagi itu tentang banyak refleksi diri justru. Jadi ada ketika kita jatuh, kemudian harus melangkah lagi, ada judul melangkah adalah ke depan. Kemudian kita berkontemplasi, ada judul ada suara tanpa bentuk. Kemudian kita berdamai dengan diri sendiri, dan ternyata di situ ada juga perjalanan masih jauh. Oh, jadi begitu. Lah, Bunda kenapa sih?
Bunda, dari tadi kita itu ketawa-ketawa, cerita serius, Bunda kok sedih, kenapa? Gini ya, aku tuh kadang-kadang nggak habis pikir. Aku kan kenal banget yang namanya Ayu Weda. Iya, terus? Dan kita pernah mengalami hal-hal yang kayaknya itu bukan dia gitu loh. Terus kayak orang bener. Jadi maksud Bunda, Mbak Weda yang sekarang bukan seperti yang Bunda kenal dulu? Itu. Kalaupun dia bisa berubah begitu 180 derajat. Maksudnya ini lebih positif atau gimana? Positif, positif dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau kita nyanyi zaman dulu kayak begini, siapa yang mau beli gitu loh? Ada dong pasti marketnya. Guru kita, iya, ya. Jadi dari sanalah kita bergerak. Kalau ada lagu berpencar, kadang bersama, kadang berpencar. Inilah bentuk perenungan kita dalam. Iya sih. Enggak selamanya. Ada benernya juga. Kalau aku kan dulunya begitu. Terus sekarang kan nggak terlalu yang gimana yang agak begini gitu. Agak begini gitu kan. Ya, tapi it's okay. Tapi nggak keluar dari karakter dasar yang jelas. Nah, tadi kan Bunda. Ada satu lagu yang itu. Gimana? Hela hela hela. Sungai hitam mengalir. Nah itu jadi ada anak-anak kecil bermain di tepinya. Tak ada lagi tempat bermain. Betul. Untuk mereka yang kalah. Tunjukkan padaku kawan, di mana mereka bermain. Gampang dia. Gampang main. Gampang juga bisa ya Bunda. Tapi emang sedikit aja aku tambahin. Nggak di mana ya, namanya lapangan itu udah dibikin rumah. Jadi mereka juga bermain kalau di depan rumah juga perkarangan kecil. Kalau kita juga pernah merasakan bermain tuh bebas. Main ini main itu. Kita belajar berenang di kali. Belajar manjat-manjat. Enak banget ya dulu kayaknya. Sekarang mereka kalau sekarang lihat gedung apa macam di mall. Di mall. Bukan mainnya gadget. Jadi masa kecil mereka sebenarnya hilang. Bukan berarti mereka pinter gadget terus pinter, nggak begitu. Mereka harus dikasih ruang yang untuk mereka bermain. Saya rasa begitu deh. Udah deh, aku capek deh komentar. Sebentar Bunda, kita. Nah, buat sahabat Dorce nih yang pingin ngedapatin ini pemasarannya seperti apa sih sekarang online, gitu? Ya? Apa online atau memang sudah ada di toko-toko kaset atau masih dalam proses? Gini ya, Kapil, album Camel. Itu merek sepatu. Camel, sorry. Atau panggil ganteng aja. Gini loh Camel, aku tidak muluk-muluk dengan program ini. Buatku, aku berkarya gitu ya. Jadi aku pakai indie system. Dan untuk di awal di launching aku lakukan jumpa pers, aku bentuk jaringan lah. Ada ke Dorce, ada ke Bensley, ada ke radio. Jadi aku pengen pesanku yang sampai seluas-luasnya, terutama pada key person. Jadi pembuat keputusan justru. Jadi aku nggak bertarget, harus dia sekian puluh ribu, enggak. Karena bukan lebih ke kopian, tapi walaupun satu yang didapatkan tapi bermakna. Dan perjalanannya masih panjang. Mungkin barangkali nanti kalau aku beruntung bisa dibawakan oleh salah satu stasiun televisi yang waras, gitu ya. Untuk menyuarak ikut kalau dia pas ada kasus apa mungkin jadi anthem song gitu kan. Ya jadi sekarang aku ngikuti yang gaya sekarang lewat iCloud, lewat YouTube. Jadi karena percuma, jarang orang suka dengan bentuk fisik. Kamu paling juga nggak banyak punya kan. Ya mungkin orang juga banyak kan ada punya kan, kecuali Anda punya mobil. Jadi kalau untuk mereka download mungkin bisa cari secara bisa digital di iCloud, bisa nanti di YouTube ada keterangannya. Ya yang paling gampang sih bisa ke nomor kontak 081-80269988 atau di Facebook akun Ayu Spasiweda. Ayu Spasiweda. Iya mungkin buat sahabat Dorce itu aja gampang dulu banget ya. Aku karena masih konsentrasi bagaimana statement ini bisa nyampe se-efektif mungkin. Amin, amin. Karena terlepas dari seperti apa yang Bunda Dorce katakan, seperti apa dulunya Mbak Weda, saya melihat sih memang karakter Mbak Weda di sini keluar.
Sepertinya ada pesan dari hati yang ya saya udah nggak bisa lagi ngempet kenapa kok baru nyanyi gitu karena saya udah nggak tahan gitu. Iya. Itu yang menyebabkan saya nah harapannya seperti itu tadi kan. Kalau Bunda sendiri gimana harapan buat Mbak Weda? Pokoknya saya sebagai sahabat saya mensupport ya dengan cara saya kan juga punya akun juga, punya salah satunya seperti ini ya, Bunda ya, masuk ke DG Tube sahabat Dorce. Iya. Terima kasih Kemil. Masa sih dari sekian orang itu nggak mau peduli tentang ini kita, cuma bedanya Weda sama aku, Weda menyanyikan lagu orang lain, tapi aku berharap nextnya next project dia bisa 2 atau 3 lagu. Next project. Itu memang pertanyaan orang banyak dan aku sudah persiapkan bahwa memang pertanyaan itu akan muncul dan aku memilih untuk ini dulu karena ya nanti itu next project. Amin. Yang pasti harus rajin juga, mungkin bisa kirim lewat radio ke seluruh Indonesia. Iya. Dan jadi dari sekian 10 lagu itu lagu mana nih yang paling asik? Kalau aku sih terus terang aku suka lagu yang itu, yang merenung kau Tuhan. Sudah apa? Sudah merenung kau Tuhan. Sama Hela-Hela itu aku udah. Kalau yang lain bukan, menurut aku seorang entertain agak berat untuk ini karya idealis sebenarnya. Tapi pesan-pesannya kuat banget di sini. Betul, gitulah. Karena sekarang kan banyak cuma lagu cinta-cintaan ya Bunda ya. Oke, ya senang sekali Kemil juga bisa hadir di antara Bunda Dorce dan Mbak Ayu Weda. Terima kasih banyak Kemil. Oh iya ya. Acara Dorce ya. Kayaknya ngapain di sini Bunda? Terima kasih. Ya pokoknya sahabat Dorce doakan Bunda Dorce dan doakan Mbak Ayu Weda terus, semoga karyanya diterima di masyarakat. Sukses pastinya. Saya Kemil. Saya Dorce Gamalama. Saya Ayu Weda. Kita pamit undur. Bye bye.